Salam, kita hari ini akan membahas tentang cara berpikir produksi ya dalam sebuah tim kamera. Ya, artinya di sini seorang leader atau sinematografer atau kita sebut pengarah sinematografi atau DOP itu juga harus punya cara berpikir manajemen. Ya, artinya kalau kita bicara kompetensi kan ada knowledge, ada skill dan sikap ya. Tapi dalam pengetahuannya itu salah satu yang harus dikuasai itu adalah manajemen. Ya, artinya di mana sebagai profesi apapun ya, kita juga punya cara berpikir pengelolaan atau manajemen. Nah, ini kita akan bahas tentang manajemen dalam kamera departemen. Ini cuma mengingatkan kembali, ya, artinya kalau seorang yang bekerja di kamera departemen itu ada kamera operator, ya, tapi pada umumnya kita sebut juga kameramen atau kamerawan. Tapi kita ingat kembali, ya seorang kamerawan ini pasti dia seorang ahli fotografi. Dia selesai sudah pengetahuan tentang fotografinya. Ditambah pembekalan dengan bahasa visual dalam adegan. Ya, ini kalau kita bicara film. Artinya kalau kameramen jurnalis, berbeda dengan kameramen untuk drama atau features. Bahasa visual ini menjadi sangat penting kalau kita bicara tentang naratif atau storytelling. Oke, jadi sekali lagi mengingatkan kembali, ya artinya apa saja sih pengetahuan yang harus dikuasai seorang kameramen? Artinya dia sudah punya pengetahuan tentang dasar-dasar atau fisika cahaya, warna, ya, lensa, maupun teknologi-teknologi yang mendukung, ya bahkan lampu segala macam, mekanisme kamera, ya alat pendukung itu grip, sehingga teknologi media rekam yang dari awal menggunakan seluloid, elektronik analog, sampai kepada digital hari ini. Dan dia juga mengerti bagaimana mengolah imaji sesuai kualitas. Nah, ini yang harus menjadi penguat ya di dalam sinematografer khususnya ya sinematografi ya, bahasa visual. Artinya tidak sekedar kita merekam imaji, tapi juga kita bicara tentang storytelling visual. Gimana caranya kita bercerita dalam visual terkait dengan rasa maupun yang terlihat. Dan juga tentu saja seorang kameramen itu terampil ya, bagaimana dia mengetahui dan menguasai segala peralatan di kamera departemen dan menggunakannya, termasuk juga ini yang kita akan bahas hari ini adalah manajemen. Dan tidak lupa karena kita bekerja kelompok, kita nggak bisa kerja sendiri, artinya komunikasi dan delegasi itu harus sangat jelas. Kalau ini lebih kepada profesionalisme, artinya sikap-sikap ya, yang gimana caranya kita bisa menjaga etika ya, dalam bekerja, serta bertanggung jawab terhadap hasil. Tidak lari, artinya apapun kelebihan maupun kekurangan, itulah tanggung jawab kita sebagai pembuatnya. Dan biasakan selalu apapun itu juga harus kita evaluasi demi kebaikan selanjutnya. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang kameraman. Jadi kalau kita kemarin bahas seni dan teknologi, ya artinya berpikir seni, berpikir teknologi, tapi kita juga harus berpikir produksi. Jadi kita membantu produksi dalam efektif dan efisien. Ini awal ya, artinya pada saat kita bicara sebagai sinematografer khususnya, karena kita bekerja untuk cerita, juga berdiskusi dengan sutradara, sehingga kita harus tahu betul apa isi cerita. Makanya biasanya kita sebelum bekerja kita ini tentang apa sih? Ya kita tanya dulu. Ya, artinya sebelum kita taken kontrak, kita udah tahu dasar dari cerita ini. Sehingga pada saat sudah taken baru kita bisa baca skenarionya secara lengkap. Artinya kita terima final draft-nya, bukan lagi draft 1, draft 2, ya, tapi final draft. Nah, inilah yang kita baca, kita tangkap apa sih yang menjadi suasana hati kita tergugah ya secara emosional. Ini yang harus pertama kali kita tangkap di awal. Ya, artinya kita menikmati betul ceritanya. Ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dia tidak mengunggah perasaan kita, berarti ceritanya tidak terlalu menarik artinya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan awal sehingga teman-teman sangat berkeinginan keras untuk memvisualisasikan. Ya, sehingga teman-teman bisa menjelaskan mood apa sih dalam cerita tersebut ya secara keseluruhan maupun secara detail. Dan ini biasanya kita punya imajinasi. Look apa sih yang ingin kita buat dari setiap adegan ini. Tapi itu adalah imajinasi awal.
berhubungan secara emosional ya, sehingga kita menikmati betul rasa dari cerita tersebut. Nah, ini tahapannya ya, artinya pada saat kita baca itu kita tangkap mood kita tadi secara emosional ya, terus kita tahu oh sekuennya ada berapa, terus ada scene-nya ada berapa, terus kita mulai analisis ya, artinya secara imajinatif kita mulai memikirkan baik keseluruhan sekuen maupun scene per scene ya, seperti itu ya. Dan kalau perlu ya kita ulang lagi dari pertama, kita baca lagi ya, sehingga benar-benar kita menguasai cerita dari keseluruhan skenario tersebut. Ini administrasi ya, pada saat kita setelah membaca tahu ceritanya, mulailah kita bekerja secara administrasi. Artinya manajemen itu nggak hanya sekedar cara berpikir, tapi kita juga harus melaksanakan administrasi. Ada berapa sih interior day, ya ada berapa interior night, ada berapa exterior day, ada berapa exterior night. Dan ini mungkin dengan menggunakan highlight ya di skenario kita warnain ya. Warna apalah yang ya, warna hijau, warna kuning, warna merah. Nah, ini saya mencoba melihat level kesulitan ya, artinya pada saat kita bicara kenapa sih kasih beri tanda-tanda seperti ini, kenapa saya harus hitung semuanya. Artinya pada saat kita interior day, kita hanya tergantung kepada light balance dan color balance. Semua bisa kita kontrol karena semua menggunakan, bisa kita atur di dalam sebuah ruangan. Interior night juga seperti itu, artinya di dalam ruang yang masih bisa kita kontrol cahayanya. Kalau buat saya, eksterior itu lebih sulit dibandingkan interior, ya apalagi khususnya eksterior day ya, di mana ada waktu yang membatasi, ada cuaca, dan sama light balance dan color balance harus kita jaga. Ini lebih sulit lagi, ya karena apa? Light balance dan color balance ini kan kadang-kadang kalau di eksterior itu tergantung juga matahari, apalagi posisinya. Kecuali memang kita bikin tutup matahari, kita bikin lampu sendiri, tapi kan itu akan lebih sulit lagi. Dan tentu juga terkait dengan malam. Malam ini tentu lebih mudah lah, tapi bukan berarti terus lebih mudah. Ya, waktunya juga terbatas. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan teman-teman dalam menghitung efektif efisiensi dari keseluruhan skenario. Semakin banyak eksterior, berarti kemungkinan biayanya juga lebih besar. Kok kenapa bisa begitu? Coba aja dianalisis dan dipikirkan. Secara seni dan teknologi, jangan lupa artinya dalam penciptaan film, khususnya film naratif, artinya kualitas itu tidak hanya sekedar gambar, ya, tapi juga idenya sendiri. Itu yang lebih penting justru. Makanya tadi kan kita bicara skenario awalnya menangkap mood. Kalau mood itu tidak menggugah kita sebagai pembaca, berarti tidak ada yang ditawarkan. Terus tentu saja naratif visualnya, gimana kita nanti mendesain secara visualisasi dan juga terkait dengan cara berpikir editing. Desain manajemen, kok kualitas desain manajemen ya, tentu saja ini akan terkait dengan sisi produksinya. Artinya dengan desain yang baik, ya kualitas yang baik pasti akan efektif dan efisien dalam berproduksi. Sehingga ini pun juga akan memberikan nilai kekayaan intelektual. Karena sekali lagi mengingatkan umur film itu nggak cuma sehari dua hari, tapi bisa sampai 50 tahun. Teknik audiovisualnya sendiri, ya artinya itu sudah kita pelajari bagaimana pemilihan teknologinya untuk broadcasting, untuk teknologi sinema. Nah, itu kan dua berbeda standar ya. Artinya itu yang menjadi patokan minimal kita. Dan master hasil. Ini yang tadi saya bilang mau kemana? Mau ke broadcast atau mau ke bioskop. Oke, nah ini yang lebih penting ya. Artinya kalau tadi kita bicara tentang analisis naratif, sekarang kita lebih pada penciptaan look. Ya, artinya inilah tugas kita, ya, tugas sinematografer. Jadi di mana film itu ya bukan film namanya kalau tidak ada image-nya, tidak ada visualisasinya ya. Itu namanya sandiwara radio. Ya, justru gimana kita menciptakan visualisasi. Dan ini juga tidak sendiri di dalam sebuah produksi. Yang bertanggung jawab itu ada sutradara, sinematografer, dan penata artistik. Dan ini semua sudah harus selesai nih. Produser clear, dia harus tahu film ini akan ditayangin di mana aja. Karena apakah dia IMAX, apakah dia untuk sinema, apakah dia untuk televisi, itu akan terkait dengan aspek rasio. Nah, ini yang kadang-kadang aspek rasio jadi konsep visual, padahal umumnya aspek rasio itu terkait terhadap penayangannya di mana. Banyak film
ada beberapa aspek rasio yang digunakan karena konsepnya adalah full frame. Ya, prinsipnya adalah full frame. Gimana caranya penonton diajak masuk ke dalam cerita. Itu yang paling penting. Jadi aspek rasio itu bukan sebuah konsep visual. Ya, aspek rasio itu adalah di mana kita mau kita tayangin. Pada saat dia menentukan produser menentukan untuk diputar di IMAX, ya aspek rasionya pasti IMAX. Ya. Pada saat kita ke bioskop, banyak pilihan kok di bioskop. Widescreen di atas 166:1, ya, sampai ke paling lebar yang umum itu ada 235:1. Tapi pada saat kita masukkan ke broadcast, 16:9, artinya ada 3 aspek rasio. Inilah yang harus kita ketahui sebagai seorang sinematografer. Satu, sebagai pembingkaian nanti yang membatasi pembingkaian, gimana kita menaruh elemen visual di dalam bingkai, sehingga posisi di dalam masternya nanti clear. Ya, walaupun kita syutingnya sekali ya, satu film itu syuting sekali dengan kamera IMAX, karena kamera yang dengan resolusi terbesar IMAX, tapi penayangannya nanti ada di bioskop IMAX, ada di bioskop misalnya di aspek rasio 235 dan di televisi 16:9. Itulah yang harus diputuskan di awal. Baru kita sudah tahu mau ditayangkan kemana, baru kita bicara tentang bingkai. Artinya disinilah konsep pembingkaian ini yang menjadi dasar bahasa visual tadi. Artinya inilah yang mengarahkan perhatian penonton. Pembingkaian inilah yang menjadi perhatian yang harus kita ciptakan untuk penonton memperhatikan alur ceritanya. Ya, jadi kita sebenarnya mengantarkan dengan konsep visual ini. Kembali lagi tentang aspek rasio, tapi kok ada aspek rasio berbeda dalam satu film? Nah, itu bukan konsep aspek rasio, itu konsep bingkai. Artinya pembingkaiannya dia mau nanti ada pilar atau ada letterbox, ya itu konsepnya, tapi konsep pembingkaian tetap ya. Aspek rasio itu tidak bisa berubah ya. Aspek rasio itu tergantung dari layar, ya layarnya 16:9 ya sudah aspek rasio 16:9 ya. Tapi kan kita tadi sepakat, artinya dalam satu produksi kita bisa beragam aspek rasio ya. Nah, itu yang kita harus tahu. Tentu saja pembingkaian, pencahayaan dan warna ya, ini juga bagian dari konsep, dan yang terakhir adalah karakter imaji. Jadi sebenarnya yang bisa kita create ya itu dari pembingkaian ya, pencahayaan, warna sama karakter imaji. Gimana hal inilah yang akan bisa kita ciptakan untuk dilihat penonton. Nah, dalam menciptakan konsep ini juga kita harus punya bahasa yang sama nih antara sutradara, sinematografer, dan artistik. Maka biasakanlah kita membuat referensi visual. Pada saat kita sudah sepakat, oke, ini ada foto nih, atau ada lukisan nih, oh ada grafik atau ada apapun sebagai referensi kita. Karena referensi inilah yang akan nanti dibaca atau dilihat oleh colorist di pasca produksi. Artinya konsep itu sudah selesai di awal. Tidak ada lagi nanti di post itu di pasca produksi. Oh nih gini ya, warnanya diginiin ya. Oh karakter imajinya diginiin ya. Enggak ya, itu sudah selesai di pra produksi. Ya, jadi konsep visual itu final. Setelah kita punya konsep, barulah kita membuat yang namanya rancangan teknik atau desain teknik. Artinya dengan kita tahu moodnya waktu analisis naratif di awal, membaca skenario, terus setelah diskusi, pre-production meeting, dan kita menciptakan konsep-konsep bersama, karena filmnya cuma satu, nggak bisa konsepnya sutradara sendiri, konsepnya sinematografer sendiri, atau konsepnya penata artistik sendiri itu nggak bisa, ya. Sehingga kita mulailah menerjemahkan konsep visual tersebut ke dalam rancangan teknis. Nah, inilah masuk ke ranah teknologi dari sinematografer. Kalau tadi ranah seni, sekarang kita bicara tentang ranah teknologinya. Sehingga dia bisa menentukan kebutuhan peralatan maupun krunya. Dan ini juga balik lagi, karena ini kita bahas tentang manajemen, ya artinya kebutuhan yang harus dipikirkan efektivitas dan efisiensinya. Dan biasakan apalagi hari ini ya dengan digital, dengan beragam macam kamera, beragam macam jenis data, ini komunikasi kita dengan pasca produksi ya, apakah itu laboratorium, apakah itu colorist ataupun siapapun nanti di post, kita harus menentukan aliran kerja kita terkait dengan data gitu ya. Artinya pada saat kita menentukan kamera, pas
pasti kodeknya berbeda karena beragam dan bermacam-macam data raw ya. Setiap produk ya, itu raw-nya kadang-kadang beda sehingga workflow data itu harus diputuskan di desain tersebut. Nah, ini menjadi wajib sekarang karena kalau kita tidak tentukan ya, itu akan kemungkinan ada miss apakah itu di proses produksi ataupun di pasca gitu ya. Artinya ini harus menjadi kewajiban kita sekarang dengan penggunaan digital. Nah, kalau kita sudah punya rancangan, ya, punya konsep, mulailah harus mengecek dulu ya sebelum memastikan desain tersebut karena desain tersebut belum final. Tadi masih menerjemahkan konsep visual terhadap teknologi yang secara umum. Nah, untuk lebih memfokuskan dan mengefisiensikan dan mengefektifkan, kita harus kita cek ke lokasi yang akan mau kita gunakan. Ya. Walaupun kita sudah punya coret-coretannya, ternyata lokasinya juga harus dicek lagi nih. Setelah sutradara menentukan beberapa lokasi hasil hunting, kita cek atau yang kita sebut dengan reki. Dan balik lagi, ya udah sesuaikan dengan konsep visual tadi di awal. Ada secara teknis ya karena kita sinematografer, pada saat kita bicara tentang ruang ya eksterior maupun interior harus cek juga tentang kemungkinan-kemungkinan baik itu cahaya matahari, ruangan, lampu dan akses terhadap peralatan. Misalnya dalam sebuah rencana di sebuah ruangan di sebuah gedung ada movement. Nah, kira-kira movement apa yang kita pakai ya? Gitu loh. Apakah kita pakai dolly, apakah pakai steadicam atau pakai apa? Ya, itu harus kita cek pada saat reki. Kalau semua itu sudah memungkinkan untuk sebuah lokasi untuk diproduksi, dari hal-hal tersebut kita pertimbangkan, kita sepakati bersama, oke, sutradara oke nih, lokasinya ini, ya, artistik oke, sinematografer oke, semua oke, kita lock. Supaya apa? Ini juga memudahkan produksi ya. Pada saat kita lock, nah itu urusannya produksi untuk meminta izin dan segala macam ya rental, segala macam urusan dokumen. Artinya sudah kita putuskan atau kita lock. Dan ini juga akan memudahkan kita nanti selanjutnya ya. Jangan lokasi nggak lock masih nyari terus ya. Nah, ini jangan lanjut kepada step selanjutnya. Setelah kita lock, boleh kita balik lagi ke lokasi itu. Artinya mulai lebih detail lagi ya, technical reiki, kita sudah memutuskan blocking kita mau apa, terus akses gerakan kamera kita mau seperti apa, dan tentu saja kalau kita sudah akses gerakan kamera tahu, pasti akan akses setupnya seperti apa, ya baik itu listrik, generator, grip, ya termasuk juga setup lighting. Ya jadi reiki itu bukan berarti datang selesai ya, kemungkinan bisa beberapa kali untuk memutuskan hal-hal tersebut. Jadi ada yang kita sebut dengan technical reiki. Nah, kalau itu sudah dapat data semua dari hasil konsep awal, konsep visual awal, terus dapat data dari hasil reiki, setiap departemen bikin PR dari hasil-hasil tadi itu, dari hasil reiki kita bikin PR, penyutradaraan bikin storyboard, director shot, artistik membuat desain set dan denah set, produksi membuat denah lokasi, dan dari tiga hal tersebut, inilah yang menjadi dasar kita untuk membuat floor plan. Kita juga punya PR untuk membuat floor plan. Ya, berdasarkan apa? Ya, storyboard, ya, desain set, denah lokasi, karena kan lokasinya sama, nggak mungkin lokasinya artistik beda dengan produksi, beda dengan sinematografi. Setnya pasti sama. Ya, artinya floor plan-nya antara desain set dan denah set dengan floor plan sinematografi ya sama. Bedanya kan cuman kita menempatkan peralatan yang kita butuhkan dan pergerakan kamera kita. Ya, seperti itu ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan kolaborasi, ya kerjasama. Terus ya tentu saja kalau kita sudah tahu rencana kita dalam floor plan, kita harus berkoordinasi nih dengan produksi dan asisten director di mana scene-scene tertentu itu kita harus memutuskan bersama
untuk jadwal. Contoh eksterior, scene pagi hari, artinya kita mau ambil matahari. Nah, pada saat reki, sinematografer sudah menentukan tuh, ini bisa take jam 6.30 dan itu harus kita sampaikan ke produksi ya. Untuk scene tersebut kita sudah harus take jam 6.30. Berarti kita harus siap berapa jam ke belakang dan selanjutnya shot apa. Dan itulah tugas produksi dan asisten director. Oke ya, jadi ini pun silahkan kalau memang masih nggak jelas ya balik lagi technical reiki sehingga jadi sebuah desain yang final. Gitu ya, tahapannya ada analisis naratif, tadi baca skenario, terus ada konsep visual, dan ada desain visual. Berdasarkan floor plan itu, tadi kita bikin yang namanya breakdown peralatan, equipment list. Ya, dan equipment list ini bisa dilihat di floor plan ya, lensa apa yang diperlukan, lampu apa yang diperlukan, ya, grip apa yang diperlukan, itu semua kelihatan di floor plan sehingga produksi bisa ngecek dari kesesuaian antara floor plan dengan apa equipment list atau breakdown peralatan. Gitu ya teman-teman ya. Baru kita kalau sudah punya breakdown, kita serahkan ke produksi untuk order peralatan. Nah, ini pun juga bermacam-macam rental ya, artinya bisa beberapa tempat, bisa satu tempat lebih bagus lagi. Nah, kalau kita sudah order, barulah kita mulai check and recheck ya, baik itu kamera, lensa, lampu, tripod, bahan baku atau data storage ya, bahkan sampai pose-nya kita cek. Nah, ini terkait tadi ya, terkait alur data ya tadi ya. Jadi kita tahu color grading itu justru di praproduksi. Dan tentu saja yang terakhir cek jadwal shot day per day, hari per hari. Dan ini semua terdokumentasi ya dalam yang kita sebut dengan desain produksi. Sebenarnya selesai ya kalau kita bicara tentang praproduksi ya, itu sebenarnya selesainya di desain produksi. Selanjutnya diserahkan kepada operator, itu silahkan. Kita sudah melaksanakan sebagai sinematografer khususnya adalah mendesain kebutuhan dari visual storytelling di skenario menjadi visual storytelling. Itu kita merubah teks menjadi visual. Dan bergerak pula, ini yang membedakan antara fotografi ya. Oke, nah kalau itu semua ya kita tinggal syuting sih sebenarnya. Blocking sebenarnya udah selesai. Ya, blocking itu kan udah ada di floor plan. Paling kita blocking terhadap pemain. Inilah pada saat kita masuk set, tugas kita itu adalah blocking dulu, posisi dulu supaya clear semua. Ya, dari floor plan, kepastian pergerakan. Makanya paling asik kalau kita dapat aktor yang hebat. Mau take 1, take 2, take 5 sampai take 20, pasti posisinya akan tepat di posisi yang sama. Nah, ini kan terkait dengan continuity ya, seperti itu. Dan tadi tentu saja fokus puller atau asisten director kerjasama untuk memberikan tanda-tanda posisi baik pemain maupun kamera. Setelah blocking clear, kita tanda-tandain ya, tugasnya asisten kamera menandai posisi ya, baru kita bisa setting. Ya, seperti itu ya. Jadi ini tahapan yang harus biasa kita lakukan. Gimana caranya kita bisa setting kalau kita tidak tahu blocking? Setelah kita setting, itu semua setup semua. Pemain, make up, kostum, segala setup semua. Ya, termasuk lighting, kamera, grip, ya setup semua. Kalau semua sudah setup, baru kita rehearsal. Nah, rehearsal ini bukan untuk aktor aja ya, tapi untuk semua operator ya, baik operator kamera, operator dolly, boom ya, semuanya rehearsal ya. Jangan sampai boom masuk ya, terus bayangan boom masuk. Nah, itu kan sudah harus ketahuan pada saat rehearsal. Jadi semua head itu harus ikut di dalam rehearsal khususnya. Baru deh kalau semua udah siap, baru kita take ya, baru kita syuting. Ini catatan ya, artinya fokus menjadi sangat penting karena fokus itulah yang mengarahkan perhatian penonton. Boleh chain fokus, boleh depth fokus, boleh shallow fokus, itu adalah konsep ya, gimana kita mengarahkan perhatian penonton. Dan exposure harus tepat, normal, dan tidak ada scratch data. Terus juga biasakan selalu laporan continuity lighting di setiap scene ya, dan perpindahan lokasi itu ada, dan kamera report. Ini standar ya, artinya yang harus kamera departemen lakukan. Dan preview daily itu preview setiap hari ya. Ini kalau film ini sangat penting
untuk ngecek segala sesuatunya. Kalau data semua sudah masuk, ya artinya hasil take semua asisten, ya itu kamera, ya termasuk juga di IT, gaffer grip memberikan laporan kepada sinematografer jika ada hal-hal yang bermasalah. Jadi semua jangan diem. Sekecil apapun masalahnya harus dilaporkan ke sinematografer. Karena pernah terjadi data wrangler nggak lapor, datanya nggak ada, kita lanjut syuting, udah pindah lokasi, baru ketahuan masalahnya. Artinya pada setiap shot, setiap take, ya, apapun itu kesalahannya, semua memastikan dalam keadaan baik atau oke. Ya, baru kita pindah scene atau pindah shot. Pindah shot aja lebih bagus, ya kita udah tahu semua oke, ya dibanding kita sudah pindah scene. Itu lebih parah lagi. Seperti itu ya. Nah, baru data kita kasih ke produksi. Jangan lupa tanda terima. Nah, baru deh kita masuk ke pasca. Nah, artinya manajemen kita belum selesai nih seorang sinematografer. Artinya kita berkomunikasi ya, baik dengan pasca itu tidak hanya colorist tapi juga editor, di mana sebenarnya editor yang kreatif itu kadang-kadang dia menggunakan shot-shot NG. Nah, artinya kalau dia bijak, dia harus informasi ke sinematografer terkait apa kualitas imaji. Ya, jangan sampai yang NG itu ternyata yang NG itu yang under, yang sesuatu hal yang tidak bisa dikoreksi di pasca produksi. Tapi kalau misalnya NG-nya adalah kesalahan pemain, ya selama tidak ada kesalahan terhadap fotografi, silahkan aja. Tapi misalnya NG itu terkait dengan kesalahan fotografi, ya editor harusnya berdiskusi dengan sinematografer. Melihat picture log ya, picture log aja. Karena sebenarnya kalau preview editing lebih kepada sutradara. Kita tidak wajib mengikuti proses editing. Paling kita melihat picture log tadi, artinya melihat shot-shot yang digunakan. Ya, terkait tadi kalau ada shot NG yang dipakai ya kita boleh minta dong ke editor, boleh nggak shot ini diganti? Ya, itu hak kita. Ya, hak kita untuk menjaga kualitas imaji. Kirimlah data editing decision list-nya. Ya, jadi bukan data visualnya, tapi EDL-nya. Nah, inilah data yang akan digunakan oleh colorist ya, untuk di color grading. Ya, sebenarnya dia hanya meratakan imaji. Itu prinsipnya ya. Prinsip color grade, namanya juga grade. Grading itu adalah tingkatan. Artinya tingkatan dari imaji. Kenapa? Karena ini kita bikin film. Ada continuity di setiap scene, setiap adegan. Itulah yang harus kita samakan. Nah, terus untuk karakter imaji dan warna dan segala macam itu di mana? Kan kita sudah punya reference. Reference di praproduksi itulah yang diikuti oleh colorist. Bahkan kadang-kadang sekarang dengan lookup table. Nah, dengan lookup table itu akan lebih efektif lagi. Kalau seorang sinematografer itu rajin, dia sudah bikin lookup table di praproduksi. Karena itu juga bisa berfungsi untuk monitor nanti ya, pada saat syuting. Karena kan kadang-kadang kok warnanya flat, kok warnanya nggak ada warnanya, ya. Ya karena emang data raw. Oke, dan tentu saja tugasnya colorist sebelum kita masuk ke color grading ya, bikin baseline dulu ya. Semua dengan warna yang standar. Baru setelah itu dia lakukan dengan sesuai konsep visual. Oke deh, baru kalau udah final semua, sudah mixing, sudah merit antara gambar dan suara, tugas kita tinggal ngecek hasil master. Tadi lagi ya, artinya master. Kalau untuk IMAX kita cek, untuk bioskop kita cek, untuk TV kita cek. Ya, karena kontrasnya pasti berbeda. Ini yang harus kita cek pada saat pembuatan mastering. Sudah, tanggung jawabnya selesai. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bisa diskusi, ya, baik itu di virtual maupun di kelas. Terima kasih. Jaga kesehatan semua.